Selamat pagi dan salam sejahtera kepadamu saudaraku yang saya kasihi di dalam Kristus Yesus. Apa kabar saudara-saudaraku? Saudaraku, sebelum kita beranjak melakukan aktivitas kita di hari ini, kita akan mendengarkan firman Tuhan. Tetapi sebelumnya, kita bersatu di dalam doa. Kasih karunia yang dari Allah Bapa, anaknya Tuhan kita Yesus Kristus dan Roh Kudus memberkati saudaraku sekalian. Amin. Pembacaan firman Tuhan, renungan untuk kita semua saudara dari 1 Tesalonika 5 ayat 18 dikatakan begini. Mengucap syukurlah dalam segala hal, sebab itulah yang dikehendaki Allah di dalam Kristus Yesus bagi kamu. Sekali lagi, mengucap syukurlah dalam segala hal, sebab itulah yang dikehendaki Allah di dalam Kristus Yesus bagi kamu. Demikian saudara-saudaraku, ajakan kepada kita semuanya supaya mengucap syukur di dalam segala hal kepada Tuhan kita Yesus Kristus. Orang yang bersyukur itu saudara-saudaraku adalah orang yang merasakan kebaikan Tuhan di dalam kehidupan. Orang yang bersyukur itu saudara-saudaraku adalah orang yang sudah merasakan penyertaan dan orang yang merasakan bahwa hidupnya berasal dari Tuhan, sehingga tidak ada alasan bagi dia untuk tidak mengucap syukur, karena apapun yang terjadi di dalam kehidupannya itu dilihat terjadi dalam perspektif Kristus. Dia yang menyertai, dia yang membimbing, dia yang memberkati kehidupan kita semuanya. Di sanalah Rasul Paulus mengajak kepada semua pendengarnya, orang-orang yang percaya, supaya mengucap syukur di dalam segala hal. Tentu ini tidak mudah, tidak semudah membalikan tangan. Karena di satu sisi kita cepat mengatakan supaya selalu mengucap syukur. Tetapi dalam hal tindakan, ketika ada penderitaan, ketika ada pergumulan, ketika ada sesuatu yang tidak berkesesuaian dengan apa yang kita inginkan, sulit bagi kita untuk mengucap syukur. Katakanlah, bagaimana mungkin kita mengucap syukur ketika kegagalan itu kita alami? Bagaimana kita mengucap syukur kepada Tuhan ketika apa yang kita mintakan tidak terjadi di dalam kehidupan? Bagaimana kita mengucap syukur ketika kita mengalami kelemahan, kita berada di dalam hidup yang menderita, mengalami sakit, agak susah kita mengucap syukur. Sehingga kesusahan itu jauh lebih besar kita tempatkan di dalam kehidupan. Sehingga segala problematik kehidupan itu kita lihat jauh lebih besar dari pemberian dan penyertaan Tuhan, sehingga di sanalah kita gagal mengucap syukur kepada Tuhan. Mengucap syukur kepada Tuhan, saudaraku, bukan diukur dari besarnya yang kita punyai atau kita miliki, bukan karena besarnya pencapaian yang kita alami di dalam kehidupan ini, bukan karena segala sesuatu berhasil kita lakukan atau kita memperoleh untung yang besar sehingga itu menjadi dasar bagi kita untuk mengucap syukur. Kalau itu yang menjadi dasar, saudara-saudara, ucapan syukur kita tidak akan pernah mendatangkan bahagia bagi kita. Tetapi substansinya, inti dari ucapan syukur itu adalah karena pengenalan kita terhadap karya Tuhan di dalam kehidupan saudaraku, dan karena kita mengakui bahwa Tuhan berdaulat penuh di dalam kehidupan kita, Tuhan berkuasa penuh di dalam kehidupan kita, sehingga kita tidak mungkin lari dari apa yang Tuhan ciptakan dan Tuhan berikan kepada kita. Pemberian Tuhan, yaitu keselamatan, itu sudah kita terima dari Tuhan di dalam iman dan percaya kita. Dan tidak ada karya yang lebih besar dari situ selain daripada karya keselamatan yang sudah Tuhan nyatakan di dalam kehidupan setiap orang percaya, sehingga saya mengucap syukur kepada Tuhan. Bukan karena apa yang saya miliki membuat saya selamat. Bukan karena besarnya yang saya miliki, yang saya punyai membuat saya selamat. Bukan semua keberuntungan yang saya miliki membuat saya selamat, saudara-saudaraku, tidak. Tetapi yang membuat saya selamat di dalam kehidupan ini karena saya tahu Kristus telah memberikan anugerah, yaitu keselamatan itu kepada saya, dan itulah anugerah yang terbesar di dalam kehidupan. Orang yang paham, orang yang merasakan anugerah Tuhan yang besar di dalam kehidupan, pasti dia kaya di dalam ucapan syukur. Saudara-saudaraku, marilah di dalam kehidupan ini kita tidak tergantung kepada apa yang terjadi di dalam kehidupan kita mengucap syukur kepada Tuhan. Tetapi di semua
di semua keadaan, di semua situasi yang kita hadapi, boleh kita mengucap syukur kepada Tuhan. Kenapa, saudara-saudaraku? Karena Tuhan itu adalah Tuhan yang penuh keselamatan dan anugerahnya diberikan kepada kita, pada semua orang yang percaya kepadanya, sehingga hidup kita adalah hidup yang terpuaskan hanya di dalam Tuhan, saudara-saudaraku. Biarlah kita bekerja dengan mengucap syukur, biarlah kita melakukan aktivitas kita hari ini dengan ucapan syukur, dan apapun yang terjadi di dalam kehidupan kita, mari mengucap syukur kepada Tuhan, karena Dialah sesungguhnya yang berkuasa atas kehidupan kita semua. Tuhan memberkatimu. Terima kasih Tuhan atas firman yang telah kami dengarkan, supaya kami mengucap syukur di dalam segala hal. Tentu mengucap syukur dalam segala hal bukan hal yang mudah bagi kami, karena kami selalu mereduksi ucapan syukur itu dari segala keberhasilan yang kami capai. Padahal di dalam iman kami, karena anugerah Tuhan, karena Tuhanlah yang mempunyai kehidupan kami, karena Tuhan berkuasa penuh di dalam kehidupan kami, itulah yang harusnya menjadi dasar dari ucapan syukur kami kepada Tuhan. Sehingga tidak ada alasan bagi kami untuk tidak mengucap syukur kepadamu, karena kami sudah selamat. Terima kasih Tuhan. Biarlah ungkapan syukur ini selalu kami nyatakan dengan perbuatan-perbuatan yang baik, perbuatan-perbuatan yang Tuhan kehendaki. Dengan demikian hidup syukur kami bukan dalam arti verbalisme, tetapi ucapan syukur kami adalah kaya di dalam karya kontribusi yang baik bagi sesama kami. Sertai umat-Mu, berkatilah umat-Mu yang bekerja hari ini. Biarlah mereka bersuka cita melakukan aktivitasnya. Dan terpujilah nama-Mu di dalam Yesus Kristus. Anugerah dari Tuhan kita Yesus Kristus, kasih setia dari Allah Bapa serta persekutuan Roh Kudus memberkati saudaraku sekalian. Amin. Saudaraku, mengucap syukurlah dalam segala hal. Tuhan memberkatimu.